Rawat. 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 Nah, itu yang diharapkan. Semakin kita keras, kita rapat, semakin tendangannya semakin bagus. Ya. Nah, itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Jangan ada jeda, Pak. Jangan ada jeda. Jangan ada jeda. Sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Sunan Kalijaga. Sedangkan para wali-wali itu adalah ladunya ladu ilmu, ladunya Al-Quran, ladunya itu banyak. Di antaranya Mbah Khalil Bakalan Madura, terus banyak sekali wali-wali itu ladunya Al-Quran, ladunya. Tetapi karunia Sunan Kalijaga itu hanya satu, itu ladunya bela diri, yang nantinya akan menumpas bala-bala Dajjal. Unik, beliau Kanjeng Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam ketika ada ilmu tingkatan tinggi, ilmu hitam dan sebagainya, tumpas dulu sama beliau, kalah, akhirnya dia insaf, kemudian masuk ke dalam Islam, diajarkan oleh akidahnya oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Banyak seperti itu, sehingga siarnya paling luas dari tanah Jawa, Banten, Cirebon sampai perbatasan Filipina, Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena unik, bela diri, tingkatannya macam-macam. Sekarang sudah muncul tingkatan Nurkala Cakra, Cakra Pancawarna, Nurkala Cakra, dan sampai di patungnya Asmaul Husna, sampai apa namanya tuh, Nur Said Aulia, kemudian banyak sekali sampai 106 tingkat. Ada saja yang erupsi, tingkatannya itu sama. Itu dari mana dasarnya? Ingat, ilmu hikmah itu utamakan adalah sanad. Kalau gurunya sudah tidak putus sanad, ilmu tidak akan berfungsi. Itulah ilmu hikmah. Ilmu laduni. Oh, dia tidak mengakui sebagai gurunya, dia menghina gurunya, gurunya tidak ridho, ilmunya tidak akan berfungsi. Itulah pentingnya ilmu ini, yaitu sanad, ya, kedepankan akhlak dan adab. Itu saja. Tidak seperti itu. Ketika kita akan dibegal, ternyata ada polisi atau ada tentara, ada keamanan, tidak jadi begal itu. Itulah salah satu wasilah ilmu laduni, ilmu keselamatan. Yang penting kan intinya satu, yaitu selamat dunia dan selamat akhirat. Ketika kita jatuh dari motor, ternyata harusnya masuk aspal, masuk ke air, kan mesti selamat. Bagaimana caranya Allah selamatkan kita, ya, dari musibah seperti itu. Nah, inilah itu salah satu ilmu keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian saya amanahkan pada saudara-saudara semua, setelah ijazah ilmu laduni, jangan kita sekali-kali belajar ilmu perdukunan, kemudian ilmu jin. Ilmu ini tidak akan berkah dan akan hilang ilmu ini. Bukan ilmu ini kalah sama ilmu dukun, ilmu jin, bukan. Itu karena perilaku kita yang tidak baik. Ilmu ini untuk menjaga kita disantet sama dukun, dukun juga tumbang. Ilmu apapun tumbang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perilaku kita belajar dengan ilmu dukun, ilmu keberdukan, ilmu jin, maka ilmu yang ada di diri kita tidak akan berkah. Kalau sudah tidak berkah, tidak berfungsi. Bapaknya dijajah ilmu laduni sama saya. Kemudian ternyata bapaknya ilmu belajar ilmu perdukunan, datang ke guha bertapa dan sebagainya. Aneh, ngarang-ngarang. Maka ilmu laduni itu akan hilang. Bukan takut, bukan kalah dengan ilmu jinnya, bukan. Karena itu adalah perilaku kita. Ya, perilaku kita yang tidak baik. Maka kelakuan kita yang tidak baik melanggar ajaran agama, maka ini akan hilang. Ya, selama kita tidak melanggar pandangan agama, seumur hidup ada. Apalagi yang harus kita cari selain ilmu laduni? Karena ilmu laduni itu suatu saat akan dicari dan diperebutkan oleh para ulama, kiai, habaib, dan pengamal-pengamal ilmu hikmah, ilmu kanuragan lain akan mencari ilmunya akan diperebutkan. Kita yang sudah ada di sini tinggal istiqomahnya saja. Istiqomahkan dengan baik. Ya. Bukan kita mencari kesaktian, tapi ini adalah ilmu untuk keselamatan, memotivasi untuk menjaga keimanan kita kepada Allah. Akhir-akhir ini banyak sekali ilmu Allah atau ilmu hikmah disamarkan.
disamarkan oleh orang-orang yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sihir-sihir dikedepankan, ilmu-ilmu trik dikedepankan, ilmu sulap dikedepankan, sehingga ilmu Allah disamarkan. Persis zamannya Nabi Musa alaihissalam, ilmu sihir ke depan, menakutkan semuanya. Takut semua orang dengan ular-ular itu. Ketika Allah perintahkan lempar tongkat menjadi ular, habis semua. Itulah ilmu laduni seperti ini. Ketika orang takut hanya dikedepankan sihir, trik, sulap dan sebagainya oleh orang oknum-oknum tertentu yang intinya ingin menjatuhkan ilmu Allah, ilmu hikmah. Tapi ketika kita bangkitkan, kita kepepet, gunakan ilmu rata semuanya. Karena ilmu laduni al-batin awalnya hanya dititipkan saja kepada kita ilmunya, kita istiqomahkan, kita amanahkan, jalankan dengan baik. Suatu saat kita akan menumpas bala-bala dajjal. Siapa? Tukang santet, hipnotis, guna-guna dan sebagainya. Itulah bala-bala dajjal. Ditumpas sama ilmu laduni ini. Sekarang tidak terasa kok begini-begini saja. Sehingga banyak orang pintar tetapi tidak mengerti. Ketika sudah dijajah, dipukul, tuh kena. Ya kena. Karena apa? Karena teman kita itu tidak ada niat dolim, tidak berfungsi. Kalau tinju, kalau tinju saja RA, gunakan saja RA. Itu orang mendepankan trik real seperti itu. Karena mereka pintar tetapi tidak mengerti. Kenapa tidak berfungsi kepada tinju, RA? Karena itulah suatu pertandingan dan ada aturannya. Tidak boleh kemudian dipukul, tidak boleh. Kalau kalah ada wasitnya. Sehingga tidak berfungsi dalam hal MMA, tinju tidak berfungsi karena itu suatu pertandingan dan ada aturannya. Mukul pun bukan untuk kedoliman tetapi mencari poin, ya, mencari poin. Tetapi ilmu ini pun berfungsi kepada orang-orangnya, MMA-nya maupun petinju pada saat nanti di luar tanpa diring, tanpa ada aturan. Orangnya dolim, penjahat, begal, rampok, tidak ada aturan. Lawannya atau korbannya tidak mau ngasih sesuatu atau barang, dibinasakan. Nah, disinilah ilmu ini reaksi. Itu dolim namanya. Kalau hanya tidur tuh kena itu pertandingan. Perlu disampaikan seperti ini. Sekarang banyak orang-orang oknum-oknum yang ingin menjatuhkan ilmu Allah. Di al-batin awal ini saya angkat derajat ilmu Allah ini. Saya jelaskan sebenarnya seperti ini. Ya, hati-hati. Bukan saja dari kalangan non-Islam yang menjatuhkan ilmu hikmah atau ilmu laduni ini, tetapi dalam orang Islamnya sendiri ingin menjatuhkan ilmu Allah ini. Ingat, ini adalah suatu wasilah ilmu ini. Karena suatu saat kita akan terus bertempur, berperang melawan antek-antek dajjal, sihir-sihir seperti itu. Syaratkan mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat ke depannya agar mereka di luar itu mengerti. Mereka pintar, cerdas, tetapi tidak mengerti. Di sini kita harus kasih pengertian. Allah Maha tahu, tetapi manusia harus dikasih tahu. Ya, di sini di ilmu laduni saya jelaskan reaksi pada niat dolim. Silahkan di luaran, orang dirampok, mau dibunuh, mau ditusuk, dan ilmu reaksi. Ya, reaksi langsung. Karena itu niat dolim, bukan untuk dipamerkan, ditinju. Kenapa saya bikin tester? Tester itu menyerupai 75% nanti di lapangannya 100%. Sama tester itu pada saat nanti di lapangan bahkan lebih terpental dan kakinya bahkan lebih banyak murid-murid al-batin awali. Orang yang membunuh, orang yang menusuk, kaku semua. Cuma apakah harus divideokan? Tidak, spontanitas. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat berfungsi pada saat kita kepepet. Dan saatnya kita harus gunakan ilmu itu di mana? Bukan harus ditinju, tempat ring, MMA, dikedepankan sama orang itu, disamarkan ilmu Allah. Saatnya nanti ilmu ini akan berfungsi. Ya, pada saat kita kepepet, silakan. Akan bermanfaat dunia dan akhirat untuk keselamatan baik dunia maupun akhirat. Kita akan tes belajarnya Bapak